عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita di kesempatan ini untuk kita kembali tidak henti-hentinya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipilihkan min ahli sa'adah, untuk dipilihkan oleh Allah termasuk di antara orang ahli kebahagiaan, untuk dipilihkan oleh Allah dari pengecualian Allah di dalam kehidupan kita yang secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagaimana ini gelasnya ini? Pakai gelas kampung malah. Oh gitu ya Allah. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk dikecualikan di dalam kehidupan dunia yang secara umum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, apapun jenisnya manusia, benar-benar selalu berada di dalam kerugian. Begitu juga Rasulullah SAW juga memperingatkan kehidupan yang secara umum senantiasa terjadi. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia dengan segala keadaan yang Allah telah tetapkan dengan hikmahnya telah tetap senantiasa mendapatkan laknat, yaitu qillatul barakah. Sedikit kebaikan yang akan diraih, justru yang paling banyak adalah kerendahan, kerusakan, dan seterusnya. Sebagaimana sebagian ahlul ilm telah menerangkan, ada 3 keadaan yang selalu mendatangi manusia, mendatangi hati-hati manusia, dan selalu akan membawa kepada kerendahan. Yang pertama adalah nafsun tuhadithuhu. Yang kedua adalah dunyan tuzayyinu. Dan yang ketiga adalah aduun yuwaswisu. Siapapun selama dia di dunia ini selalu akan mendatangi dia, selalu akan
mendatangi hati-hati mereka. Pertama adalah nafsunya sendiri, keinginan-keinginan yang ada pada diri seseorang, yang tabiatnya adalah ammaratun bisu, yang tabiatnya adalah lawamah, yang ketika manusia selalu mengikuti nafsunya akan mengajak dia kepada keburukan-keburukan, akan mengajak dia kepada kerusakan-kerusakan, akan membiarkan dia di dalam al-lu'um wal-laum, akan membawa dia kepada hal-hal yang tercela, yang rendah, akan membawa dia kepada perilaku-perilaku yang tidak sabar, yang tidak bisa istiqomah, selalu senantiasa gampang sekali berubah-ubah. Dan itu adalah tabiat keinginan nafsu manusia. Karena itu wahai ikhwah kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah mengkaitkan kemenangan manusia adalah manakala nahan nafsa anil hawa. Manusia itu telah berhasil menjadi orang yang bisa menahan dari hawa-hawa keinginan-keinginannya, hawa-hawa dan keinginan-keinginannya yang selalu kepada sifat ammaratun bisu, yang selalu pada sifat lawamah. Sehingga Nabi Yusuf saja pernah berkata, wa ma ubarri'u nafsi. Siapapun manusia tidak akan bisa dengan mudah untuk dia bisa nahan nafsa. Begitu juga sebagaimana Rasulullah SAW mengkaitkan kemenangan manusia adalah dana nafsahu, orang yang bisa merendahkan nafsunya, jiwanya. Ini kerendahan yang pertama. Kerendahan yang kedua adalah dunia mu'assarah, dunia tuzayyinu, dunia yang dimana makhluk ini hadir di dunia ini, manusia hadir di dunia ini selalu dihadapkan dengan keadaan yang dia harus hadapi dari dunia ini, dan diberikan oleh Allah hubungan-hubungan yang hubungan-hubungan dengan dunia ini bisa membawa kepada kerusakan hidupnya, bisa membawa kepada paling besarnya bencana hidup, yaitu menyamakan, membersamakan kehidupan dunia ini dengan Allah, dengan Rabb-Nya, sehingga terjadi ta'alluqul qalbi bi ghairillah, sehingga terjadi manusia hatinya condong kepada selain Allah. Dan itu yang kemudian disebut oleh Allah, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Kalian akan bisa berbuat syirik dengan Allah pada apa-apa yang Allah tidak pernah mendatangkan hujah untuk manusia
berbuat syirik kepadanya, untuk manusia condong kepadanya. Bahkan dalam sebuah riwayat pernah dinasihatkan untuk manusia berbuat syirik kepadanya, untuk manusia condong kepadanya. Di antaranya apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, manakala dunia sudah berhias dan manakala dunia telah menjadi kecondongan manusia, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menasihatkan, innar rifahiyah hiya allati tudammirul insana, lianna al-insana idza nadhara ila rifahiyati wa tan'imi jasadihi ghafala an tan'imi qalbihi wa sara akbaru hammihi ayyuna'ima hadzal jasad alladhi ma'aluhu ila daidani wal natni wa hadha huwa al-bala'u wa hadha huwa alladhi darra an-nas al-yawma la takadu tajidu ahadan illa wa yaqulu ma qasruna ma sayyaratuna ma firasuna wa ma akluna. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya kemewahan, hiasan, kesenangan daripada dunia, itulah yang terus-menerus telah membinasakan manusia. Dari sisi mana dunia bisa banyak membinasakan manusia? Bukankah dalam banyak petunjuk Islam kita disuruh mengambil dunia? Dunia itu diantaranya diterangkan oleh Allah, itulah zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal kharz. Allah sebutkan dunia ini, manusia diciptakan oleh Allah punya kecondongan kepada dunia ini. Untuk apa? Tidak ada lain adalah untuk li'ajlil manfaah, untuk mengambil manfaat yang berkaitan dengan manfaat-manfaat dunia, manfaat istri, manfaat suami, manfaat anak, manfaat keturunan, dan selainnya dari manfaat dunia. Lalu bagaimana itu bisa membinasakan manusia? Manakala dunia sudah berubah menjadi kesenangan, menjadi kemewahan, kemudian sikap manusia tidak lagi melihat dunia sebagai hajjah, dorurian, tidak lagi mengambil dunia sebagai kebutuhan yang memang harus diambil, tapi menjadikan dunia menjadi rifahiyah, dan dunia menjadi sebuah tujuan untuk tan'imu jasadihi, menyenangkan jasadnya, menyenangkan kesenangan-kesenangan syahwatnya, untuk mengambil yang bighairil hajah, untuk mencari yang bighairil hajah, untuk mencari dunia yang itu bukan lagi kebutuhannya.
Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menerangkan sikap yang ditunjukkan adalah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Sampai dunia itu pun dikumpul-kumpulkan, ya. Kemudian diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, manusia memandang dunia nadhara ila rifahiyah wa tan'imi jasadi. Manusia melihat dunia adalah selalu melihat kesenangannya, kemewahannya, kebagusannya, dan melihat manfaat kenikmatan-kenikmatannya, bukan manfaat kebutuhannya. Akhirnya tidak bisa lagi melihat dunia dari sisi batiniha, tidak bisa lagi melihat dunia dari sisi yang tersembunyi, dari sisi batin-batinnya dunia. Tidak bisa lagi melihat dunia dari sisi fitnah. Tidak bisa lagi melihat dunia dari sisi ujian. Tidak bisa lagi melihat sisi dunia semakin diambil, semakin lapar, semakin haus, kecuali melihat dunia dengan kepalsuannya. Dianggap dunia akan menyenangkannya, dunia akan membuat dia bahagia. Semua ini adalah karena dunian tuzayyinu, dunia yang selalu berhias. Apabila sudah seperti ini, inilah keadaan dunia, akan tudammirul insan, akan membinasakan manusia, bukan menjadi wasilah beribadah kepada Allah, bukan memberi manfaat dari sisi manfaat dohirnya. Sehingga kebanyakan manusia kalau sudah melihat dunia seperti ini, ghafala an tan'imi qalbi, manusia menjadi lalai untuk membahagiakan hatinya. Manusia menjadi lupa untuk menyenangkan hatinya. Manusia menjadi tidak ingat lagi untuk menjadikan hatinya menjadi hati yang punya hiasan yang indah, menjadi hati yang punya kehidupan iman. Dan lambat laun dia tidak lagi mengerti kalau hatinya sakit, dia tidak lagi mengerti kalau hatinya mati. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Padahal kehidupan semakin lama, dunia semakin berpisah. Disadari apa tidak disadari, dunia yang selalu menghias diri, menjanjikan untuk memberi kesenangan bagi dia, bertambah hari. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna dunya qad tarakhalat mudbiratan. Ternyata dunia itu hari-hari terus berpisah, terus meninggalkan manusia, terus berjalan meninggalkan kita, mudbirah, membelakangi kita. Hari-hari pun umur yang sudah ditetapkan oleh Allah berkurang. Sifat dunia juga sudah mulai meninggalkan kita, baik dari diri kita atau dari dunia itu sendiri. Istri kita, anak kita, keluarga kita semakin untuk memikirkan mencari kesenangannya sendiri. Kita pun kemudian semakin berkurang
untuk bisa mendapatkan kesenangan dunia dari yang kita miliki. Semua itu menunjukkan bahwa dunia adalah tarakhalat mudbiratan. Dunia adalah terus pergi meninggalkan manusia. Kemudian sampailah kita kepada keadaan yang sebagaimana dinasihatkan oleh beliau, lupa lebih banyak menyenangkan tubuh jasadnya, lupa membahagiakan hatinya. Padahal di saat tiba waktunya dia berpisah dari dunia, tubuh jasadnya kembali menjadi santapan kebusukan, dan tubuh hatinya kembali mendapatkan kegagalan. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Bencana ini dinasihatkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, hada huwal bala wa hada huwal ladzi darra an-nas al-yawma. Inilah sesungguhnya musibah, bencana yang begitu dekat, yang begitu hari-hari membinasakan, begitu hari-hari merendahkan kehidupan manusia. Dan ini sesungguhnya yang terus-menerus darran nasal yauma. Hari ini banyak membawa bencana, memadaratkan bagi manusia. Dan apakah benar hari-hari sekarang ini bencana ini yang telah banyak menimpa manusia? Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la takadu tajidu akhadan. Bukankah hampir-hampir kita semua hari ini diperdengarkan, diperlihatkan, selalu kita mendapati dalam waktu-waktu, dalam kesempatan-kesempatan kita yang dekat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang segera muncul, yang paling banyak kita temui di hari-hari kita dari pembicaraan-pembicaraan kita. Ma qasruna, mana villa kita? Ya, saya baru datang ke sini tadi malam, belum nyampe Sembalun. Ada ikhwah kita yang punya rumah bagus, ya. Kemudian bilang lagi, saya baru beli tanah Ustaz. Ya, saya baru beli tanah. Rencananya baru buat villa lagi. Ya, padahal kita tahu kenapa begitu cepat, begitu banyak pembicaraan kita tentang dunia kita, rumah yang kita tinggali, berapa yang kita butuhkan untuk tidur. Tidak banyak, tapi betapa kita ingin rumah lagi, ingin rumah lagi, ingin rumah lagi. Dan ketika kita ketemu juga pembicaraan kita banyak kesana kembali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sering tidak menyadarkan kita. Dan akhirnya ada dampak yang terjadi. Pembicaraan kita tentang ilmu pun tidak begitu gampang keluar. Pembicaraan kita tentang hidayah pun tidak begitu gampang banyak keluar. Bahkan kita kadangkala adalah orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, penuntut ilmu, dai, tapi kita tidak banyak berbicara tentang bencana hidayah.
yang itu menunjukkan bencana kita yang sesungguhnya. Kita justru lebih banyak menemukan, mendapati, terbiasa membicarakan hal-hal yang itu sifatnya dengan dunia. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita bicarakan, kadang kita banyak bicarakan. Ma sayyaratuna wa ma firasuna wa ma akluna. Seperti apa kendaraan kita, mobil kita, tempat-tempat tidur kita, makanan kita, betapa banyak. Hari-hari kemudian banyak menghiasi kita, menjadi pembicaraan kita. Mohon maaf, bahkan tempat-tempat di mana di situ adalah tempat untuk membahagiakan hati, tempat yang harusnya manusia punya manisnya iman, punya lezatnya iman, punya manisnya ilmu, punya lezatnya ilmu. Pembicaraannya pun berubah. Pondok pesantren harusnya tempat apa Bapak Ibu? Tempat berbicara kesenangan apa? Hah? Kesenangan iman. Harusnya tempat berbicara tentang kesenangan apa? Kesenangan ilmu. Hari-hari mulai banyak bermunculan pondok-pondok pesantren bukan membicarakan kesenangan itu. Membicarakan kesenangan, kalau pondok itu gedungnya seperti ini ya baru cocok. Kalau pondok itu fasilitasnya seperti ini, ya ini baru namanya pondok. Kalau pondok ini bisa menjadikan santri-santri tercukupi dagingnya, ngantuknya, ya, tercukupi nganggurnya. Tahu paham tercukupi nganggurnya Pak? Hah? Tidak usah dibikin capek belajar, kan nganggur jadinya. Ya, tercukupi ngantuknya, kasurnya enak, AC-nya bagus, ya, istirahatnya full, tercukupi dagingnya, makannya, gizinya, susunya. Begitu banyak hari-hari ini pembicaraan pondok-pondok pesantren sudah mulai banyak membicarakan kesenangan-kesenangan itu. Bahkan hari ini pondok pesantren pun membuka pameran pendidikan Islam. Apa yang dipamerkan? Apa Pak? Di Jakarta itu sering Pak, ada pameran pendidikan Islam. Pondok-pondok pesantren sunnah juga ikut pameran. Apa yang dipamerkan? Orang Jakarta mana? Apa yang dipamerkan? Fasilitasnya. Nah, iya. Yang dipamerkan adalah fasilitas dunianya, gedungnya, ya, kenyamanan bagi santrinya. Disadari apa tidak? Dan nyata, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, dengan iman, ya sudah seadanya, terserah. Orang tua pun cocok yang seperti itu. Namanya tumbuh untuk tutup. Tahu Pak tumbuh untuk tutup? Hah? Di Jawa itu ada apa ya? Bejana tempat yang dibuat oleh anyaman dengan anyaman bambu. Bentuknya kotak. Pernah melihat tuh? Dan biasanya dibuat dua. Ya. Satunya dipakai untuk menutup. Nah, ini namanya tumbuh. Terus untuk tutup, dapat tutupnya, ya sudah sepakat.
Ya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sering sampaikan, dulu saya mondok, justru yang pertama kali ditawarkan oleh kiai saya lain. Saya datang, kamu mau mondok ke sini? Iya Pak Kiai. Kamu tahu nggak di sini ini orang mondok ke sini itu kalau ketiga ora iso cewek, nek rendeng ora iso ndodok. Apa itu artinya Pak? Nek ketiga ora iso cewek, nek rendeng ora iso ndodok. Apa? Ketiga itu kemarau. Cewek itu cebok. Ora iso itu tidak bisa. Berarti gimana? Gimana Pak? Kalau kemarau tidak bisa cebok. Kalau bapak-bapak bawa anaknya ke pondok seperti ini langsung apa? Bye-bye. Ngapain mondokkan anak ke sini? Kenapa Pak? Kalau kemarau nggak bisa cebok? Nggak ada air. Daerahnya tandus. Yang ada air laut naik. Jadi saya dulu tiap hari selalu rajin bikin nasi kuning. Karena nasi kalau dimasak langsung kuning. Ya. Nek rendeng ora iso cewek. Tahu rendeng? Musim penghujan. Ora iso ndodok. Kalau musim penghujan kita nggak bisa jongkok. Kenapa Pak? Banjir terus. Asrama itu biasa kebanjiran. Itu yang ditawarkan. Ditawari lagi, kamu mau mondok ke sini? Nggih Pak Kiai. Kamu mau digodok? Tahu Pak digodok? Hah? Direbus. Orang mau mondok malah ditawari direbus. Kita tahu maksudnya. Kita akan dibikin susah. Tapi kita justru ini pondok beneran ini. Kalau sekarang ditawarin begitu gimana? Aduh. Pondoknya dilaporkan kan Komnas apa itu? HAM. Ya. Ini yang ditawarkan dulu waktu saya mondok. Kemudian ditawari lagi apa? Kamu mondok ke sini, iya. Harus mau untuk kudisen. Tahu kudisen Pak? Apa gue? Ini loh. Apa? Koreng. Full sak tubuh. Kecuali mata, lidah, itu yang gak kudisen. Tapi kita punya guru bilang, kalau kamu sudah ridho untuk kudisen, kamu akan jadi orang alim. Itu yang ditawarkan itu perjuangan. Yang ditawarkan itu bukan begitu. Guru saya dulu kalau melihat santrinya ngekos, tahu ngekos Pak? Kalau sekarang santrinya apa? Bukan lagi ngekos, dorong, dimasakkan di pondok dengan penuh fasilitas. Dulu ada santri ke tetangga diam-diam ngekos, nggak mau gabung dengan temannya masak di dapur sendiri, ngekos ke tetangga, terus kiainya tahu, bisa dipanggil. Nah ini tempat-tempat di mana di situ manusia harus ditempa untuk membesarkan tubuh hatinya dengan manisnya iman, manisnya ilmu sudah mulai berubah.
Makanya problemnya santri hari ini penyakit jiwa, bosen, lelah, jengkel, mondok pengen segera pulang, ya kan gitu. Nanti kalau sudah pulang merdeka. Ya, kemarin saya cerita Pak, di Semarang itu kan kalau sudah 5 tahun santri dipersiapkan pengabdian. Dipersiapkan pengabdian. Habis itu kita data. Saya kaget, ini ada santri sudah 7 tahun. Sudah ada yang 8 tahun. Tapi kitabnya ini baru sekitar 1/3. Lah ini rada kurang ajar kan saya bilang. Saya periksa, kemudian saya datang ke, coba diteliti kenapa dia sudah 5 tahun, 6 tahun, bahkan sudah 7 tahun, 8 tahun kok kitabnya baru 1/3. Harusnya dia kitabnya udah mau habis gitu. Ternyata ada laporan, Ustadz, dia memang sengaja. Loh, apa maksudnya? Sengaja dilambat-lambatin. Kenapa? Karena dia nggak pengen keluar dari pondok ini. Loh, kok bisa gitu? Menikmati susahnya di dalam perjalanan ilmu. Ternyata mulai bisa menikmati manisnya ilmu, manisnya iman, lapangnya akal, lapangnya jiwa, lapangnya hati, dan seterusnya. Ya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaidah ini sudah berubah. Manusia, bahkan kata beliau Syekh Shalih Al Utsaimin, seperti tadi saya sampaikan, hatta alladhi yaqra'una al-ilma wa yadrusuna al-ilma ba'duhum innama yadrusu liyanala rutbatan aw martabatan yatawassalu biha ila naimid dunia. Bahkan banyak hari ini kita ditunjukkan mereka para penuntut ilmu mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu. Sebagian mereka terjadi mereka tidak belajar, mereka tidak mengajar kecuali untuk menyenangkan tubuh zahirnya. Kenapa? Untuk mendapatkan faidah daripada dunia, untuk mendapatkan sanjungan, mendapatkan martabat, mendapatkan nilai-nilai dunia. Wa kana al-insana lam yakhluq li amrin adim. Telah hilang kembali manusia tidak sadar bahwa dengan ilmu Allah, bahwa dengan iman, mereka ini diciptakan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah untuk urusan yang besar, yaitu untuk urusan menjadi orang-orang beriman yang bahagia dengan imannya, menjadi orang beriman yang mendapatkan petunjuk dengan imannya, kemudian menjadi orang ahli kemenangan dunia sampai di akhirat. Dan itu adalah kembali kepada kemenangannya hati, kembali kepada kemenangan batin manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti inilah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat hidayah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, yasrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah mengendaki
untuk Allah memberikan hidayah adalah Allah berikan nikmat untuk orang itu, diberi nikmat oleh Allah berupa dadanya, hatinya, batinnya, diberikan kehidupan oleh Allah sebaik-baik kehidupan, yaitu hati yang rahah, hati yang tercapai pencariannya, hati yang lapang, hati yang diluaskan oleh Allah, sebagaimana Allah sendiri menjawab pertanyaan Rasulullah SAW tentang nikmat apa yang Allah berikan kepada beliau. Allah berkata, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu wahai manusia? Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah nikmat yang sebenarnya. Tetapi begitu banyak nikmat ini sudah berubah menjadi kerendahan-kerendahan. Bencana hati sudah mulai menjadi bencana yang banyak terjadi di mana-mana. Menjadi penyakit-penyakit yang menimpa, bahkan sebagaimana tadi dinasihatkan, bahkan penuntut ilmu, bahkan orang-orang yang membawa urusan-urusan ilmu, sadar apa tidak sadar, pembicaraan-pembicaraan pun sudah lain. Mohon maaf Pak, tadi malam saya cerita sama salah seorang ikhwah kita di sini. Manajemen pondok pesantren saja sekarang bukan manajemen ilmu, tapi sudah manajemen aset. Tahu Pak manajemen aset? Hah? Apa manajemen aset? Menata pondok supaya mendapatkan apa? Hah? Untung berupa apa? Materi. Sampai ada pondok pesantren, Pak. Gedungnya misalnya 10. Gedung A ini miliknya anaknya A. Gedung B itu milik anaknya B. Gedung C itu milik cucunya Z. Gedung D itu milik pamannya. Terus pondok disuruh nyewa sama orang-orang yang punya gedung-gedung ini. Bayangkan aja, itu sudah ada. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Sampai sudah seperti ini. Semua ini dari apa? Dari hari-hari manusia yang terus bertemu dengan apa? Dengan apa tadi? Basis apa? Yang merendahkan manusia yang kedua tadi apa? Dunia masih kurang. Dunia apa tadi? Dunia yang tuzayyinu. Apa tuzayyinu? Bermusuhan. Dan yang dimusuhi sudah tidak sadar bahwa di dunia ini ada musuh yang setiap hari yatarabbas. Apa yatarabbas? Hah? Apa yatarabbas? Hah? Tak pikir mau menjawab tadi. Apa yatarabbas? Hah? Yatarabbas itu mengintai.
mencari kesempatan celah yang tepat. Setan itu tiap hari terobos. Ya, Allah aja sudah mengingatkan, idz qala lil insani kfur falamma kafaru inni bari. Ingatlah manusia ketika iblis berkata kepada manusia, kufurlah kalian. Ketika mereka telah kufur, saya berlepas diri. Ya, ayat-ayat tentang iblis, tentang syaitan di dalam Al-Quran jauh lebih banyak daripada ayat tentang nafsu manusia. Jauh lebih banyak. Dan kita sekarang menghadapi syaitan, menghadapi iblis, malah untuk menyembuhkan dari penyakit jasad, bukan untuk menyembuhkan dari penyakit hati. Kita sekarang takut dengan jin. Kalau jin itu masuk ke kita, kemudian tubuh kita sakit, kemudian mati. Makanya kadang-kadang ada ustadz malah senangnya meruqyah. Meruqyah itu ngobati apa, Pak? Ngobati jasad apa ngobati hati? Hah? Loh, ngobati jasad apa hati, Pak? Hah? Jasad. Kalau ustadz siap hari senangnya ngajar, berarti ngobati apa ini? Ngobati hati. Ustadz sekarang banyak yang beralih jadi tukang ruqyah. Suruh ngajar, udur, suruh ngeruqyah, nggak ada udurnya. Ya. Aduun yuwaswisu. Tiga ini yang terus menerus. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan membahas nafsu dengan membahas syaitan, itu lebih banyak membahas syaitan. Berlembar-lembar di dalam kitab Ighatsatul Lahfan beliau membicarakan tentang masalah syaitan. Ketika membicarakan tentang nafsu hanya beberapa lembar saja. Allah membicarakan nafsu lebih sedikit daripada Allah Azza wa Jalla membicarakan syaitan. Dan kita hari ini pun tidak banyak punya kaidah, punya ilmu, punya pengajaran, punya petunjuk, punya perjalanan yang kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita kembali kepada kerja syaitan, lebih banyak kerja apa? Lebih banyak kerja merusak akal, merusak hati, terus menenggelamkan nafsu manusia. Ya, lebih banyak merusak ini. Buktinya mana? Wala umanniyannahum wala udillannahum. Allah berfirman, perkataan iblis, saya akan benar-benar membuat manusia saya bawa kepada angan-angan. Angan-angan itu merusak apa, Pak? Ini kan merusak apa? Merusak ini kan? Iya. Wala udillannahum, saya akan bawa manusia untuk saya sesatkan. Sesatkan tuh yang dirusak apanya? Ininya kan? Ininya. Yang dirusak apanya? Ininya kan? Ininya. Dan begitu banyak sekali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini menjadi nyata
bencana yang sesungguhnya di dalam perjalanan hidayah kita adalah maitan. Apa maitan? Maitan nggak tahu. Maitan, maut. Apa Pak? Maut apa maut? Mati. Apa yang mati? Hati kita. Ya. Banyaknya terjadi kematian hati. Banyaknya terjadi maradul qalbi, amradul qulub, penyakit-penyakit yang terus menggerogoti hati manusia sampai manusia itu mengalami kematian. Allah Azza wa Jalla berbicara di dalam Al-Quran, ada dua hal manusia akan jatuh di dalam kematian hati. Pertama, nasu ma dzukiru bihi. Kedua, fatana alaihim abwaba kulli syai'in. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Apa tadi yang pertama, Pak? Nasu ma dzukiru bihi. Apa nasu? Melupakan. Ma dzukiru bihi, apa yang mereka telah diperingatkan oleh Allah. Hidup itu yang hari-hari harus kita selalu dapat, perburuan yang harus kita buru adalah peringatan Allah. Ya. Setiap saat, setiap kesempatan yang harus kita raih adalah mendapatkan dzikrullah. Dzikrullah yang yanfa. Apa yanfa? Memberi manfaat. Peringatan Allah yang memberi manfaat. Peringatan yang memberi manfaat itu yang bagaimana? Yang menghidupkan hati kita. Peringatan Allah yang memberi manfaat itu bagaimana? Yang bisa menambahkan perjalanan iman kita. Itu peringatan yang memberi manfaat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini dulu di Sembalun ada peringatan ayat kauniyah. Apa Pak dulu? Gempa. Sekarang masih ada nggak peringatan itu? Masih, betul. Lebih banyak dulu apa lebih banyak sekarang? Ini sudah nggak dapat peringatan. Gimana Pak Abdul Aziz? Dapat sih. Mana? Antum sini dapat peringatan. Ayo, salah. Gimana? Ada gempa, peringatan enggak? Tidak ada gempa, peringatan enggak? Nah ini orang pinter. Ya, lapang itu peringatan enggak? Nah, ya kan? Waktu ada gempa, hatinya diajari, dinasihati, pengen ngaji, cepet nggak? Saiki? Tetap lambat. Sekarang? Hah? Lebih cepat. Hah? Oh, ustadznya aja tambah gemuk. Karena tidak ada gempa dianggap tidak peringatan. Dan itu menunjukkan apa? Sakit hati kita. Ya, padahal yang namanya musibah itu terkadang ujian Allah itu kesempitan, terkadang ujian Allah itu
kelapangan. Lah kenapa kok bisa begini? Karena akibat nasu ma dzukiru bihi. Akibat apa? Melupakan peringatan. Ya. Bagaimana bentuk merupakan peringatan? Ya, peringatannya ini, ilmu ini tidak terus-menerus kita dapatkan sebagai peringatan yang bermanfaat. Buktinya belum bisa mendapatkan ilmu, lapang itu juga peringatan. Gimana nih Ustadznya nih? Gak pernah ngajari kalau lapang itu peringatan? Hah? Maksudnya nerangkan kalau lapang itu peringatan. Ada yang ngomong gitu kan? Ya, sudah banyak. Sudah banyak, benar Ustaz. Lah kok tadi gak bisa jawab? Memang kita kan kadang-kadang lupa. Oh. Yang disampaikan sama Ustaz itu. Kok bisa lupa kenapa? Ya, dalam bisa. Ya Allah. Dulu ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, sahabat-sahabatnya banyak yang lupa kan? Banyak kan? Hah? Banyak yang lupa. Sahabat toh. Ya, kalau munafik itu berarti bukan sahabat itu. Iya. Sahabat itu ya masuk surga, bagaimana dia munafik? Iya. Sahabat-sahabat Nabi itu setelah ditinggalkan Rasul, ya mereka masih tangguh-tangguh, masih kokoh-kokoh. Ya. Orang-orang yang dulu punya perjalanan ilmu yang baik, mereka sudah berpisah dengan jalan ilmunya, tapi ilmu-ilmu mereka ini masih bermanfaat bagi mereka. Ujian-ujian besar dihadapi pada mereka, masih menguatkan mereka. Tidak usah jauh-jauh Pak, sahabat Nabi. Saya bersyukur kepada Allah, kalimat yang dulu sering dinasihatkan guru saya kepada saya, sampai hari ini masih melekat. Saya sering dinasihati guru saya di majelis ilmu seperti ini Pak. Kamu itu pembawa ilmu, tidak mungkin kamu disia-siakan oleh Allah. Ya. Makanya ketika kamu ngurusi ilmu, gak usah mikir bisa makan apakah tidak bisa makan. Gak usah mikir nasib duniamu seperti apa. Kalau seperti itu kamu bukan pembawa ilmu. Kalimat itu Pak, sampai hari ini gak pernah hilang, masih menjadi pegangan. Sampai-sampai saya dulu dinasihati oleh guru saya, kamu penuntut ilmu, ingat, jangan nikah dapat orang kaya. Saya juga nggak mengerti Pak dulu itu. Ya, sampai sekarang tuh masih teringat. Kata beliau, pembawa ilmu nikah sama orang kaya itu seperti seorang yang punya boneka yang cantik, yang menyenangkan boneka itu, tapi disimpan di lemari kaca dan terkunci. Itu guru saya cuma ngasih petunjuk seperti itu. Tapi alhamdulillah nikah dapatnya orang miskin terus. Berarti nasihat guru saya tepat. Ya kalau selera sih ya enak ya dapat orang kaya ya. Tapi yang datang orang miskin, orang biasa, orang susah.
Oh iya betul, alhamdulillah. Dan kita jadi ingat nasihat guru. Oh iya. Jangan berbisik-bisik. Iya. Yang dicatat itu tadi Pak, terus. Itu berarti maksudnya itu saya tahu itu maksudnya. Ada lampu merah. Ada apa? Ada jalan setelah lampu merah. Maksudnya apa itu? Terus bisa terus. Oh. Kenapa Pak? Saya kadang mikir setelah lama, oh iya ya, kalau saya begini nanti begini. Artinya yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini sudah jauh saya berpisah dengan guru saya, kok masih menancap gitu loh, kok masih kuat ya. Saya dulu pernah dipanggil sama Pak Lurah, Pak Camat, Pak Koramil, masih muda dulu. Sampai di Semarang, panggil. Kumpul di sidang Pak saya. Dimarahi habis-habisan. Digebrak-gebrak meja itu. Kamu ini bikin malu orang Semarang, dakwah di Sulawesi, bikin masalah ini. Pokoknya dihabisin. Udah capek, saya cuma diem aja. Habis sudah, Mas Muin pulang. Nanti kalau mau ke Sulawesi lagi, datang ke sini. Oh iya Pak, ibu saya itu sampai nangis. Kue iki gawe apa to nang gitu. Saya bilang, Bu, udah, saya yang jalani, saya yang menghadapi. Saya mau ke Sulawesi dipanggil lagi, datang. Beliau-beliau kumpul lagi semua. Tapi wajahnya udah berubah semua. Nggak ada yang marah, semua tersenyum. Ayo Mas Muin silahkan duduk. Loh, ada apa ini? Langsung ditanya, mau balik ke Sulawesi? Oh iya Pak. Kenapa harus balik? Iya, saya kan di sana punya amanah Pak. Kan di sini juga bisa. Dakwah kan tidak harus ke Sulawesi. Kita semua siap membantu. Loh, kok jadi berubah? Jadi dai itu ya jangan seperti Mas Muin yang dipikirin akhirat melulu. Ya dunia akhirat itu loh. Saya jadi hari ini apa maksudnya gitu loh. Kita itu siap membantu. Nggak usah harus pergi ke Sulawesi. Apa Mas Muin tidak ingin seperti Pak Qasim Nur Seha? Apa nggak ingin seperti Pak Zainuddin MZ? Itu dunia dapat, akhirat juga dapat. Kira-kira enak nggak Pak itu? Enak, ya kan? Saya bilang nggak Pak, saya mau ke Sulawesi lagi. Ya udah. Nah kalau saya mau kan ya, oh ya enak lah ini. Saya dulu di Sulawesi dipanggil sama kepala Departemen Agama. Mas Muin ijazahnya mana? Sama ijazah istrinya. Kenapa Pak? Mau saya bikinin NIP. Tuh, untuk apa Pak? Supaya punya gaji tetap. Enggak lah Pak, saya pengen hidup di masyarakat aja biasa. Iya, enggak disuruh kerja. Silakan kamu dakwah tapi punya NIP, digaji. Enggak Pak, saya biar cari-cari apa yang saya bisa cari. Habis itu saya enggak mau dibikinin pondok pesantren. Tapi kamu harus kuning ya. Dulu zaman dulu kan harus kuning. Bikinin pondok gede. Pak enggak Pak. Habis itu karena enggak mau apa? Dikasih dana hibah dari Baitul Mal, jumlahnya waktu itu 150 juta. Kira-kira saya ini birogi.
Berapa Pak sekarang itu? Tahun zaman itu 80-an berapa? 90-an berapa? Itu 150 juta. Gak usah dipikir dikembalikan, pakai. Saya bilang enggak. Ya saya hanya ingat apa yang dinasihatkan guru saya, apa yang saya dapat dari ilmu. Kenapa? Ya karena peringatan-peringatan itu ditanam, ditancapkan sehingga kita tidak lupa. Dan itu buah dari apa? Buah dari ilmu yang diajarkan, yang rosih, yang menancap. Nah sekarang ini ngajar dan belajar, mohon maaf, lebih banyak menjadi apa tadi Pak? Sudah disampaikan tapi lupa. Bapak-bapak pernah baca koran? Pernah. Baca koran ini semangat ya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ya kan? Habis dibaca siangnya lupa. Nah, iya, Kak, itu caranya belajar. Ya. Gurunya juga gitu. Lihat nih koran. Coba ini, ada apa ini? Ada apa ini? Oh iya, sudah. Dua-duanya udah lupa. Karena madrasah ilmu bukan madrasah sebagaimana Zakaria mengajar siapa? Zakaria mengajar siapa? Gimana sih lupa? La ilaha illallah. Zakaria ngajar siapa Pak? La ilaha illallah. Nabi Zakaria orang ngerti piye. Alaihissalam. Zakaria punya murid satu, seorang wanita yang hebat ini muridnya. Siapa yang diajar? Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Wa apa? Ayat selanjutnya, wa kaffalaha Zakaria. Doanya ibunya Maryam, walaupun Maryam ini nggak prospek lahir maunya laki, malah jedulnya apa? Perempuan. Kan umumnya Maryam pengennya anaknya apa? Laki-laki. Dinadarkan untuk Allah, lahir perempuan. Lo kok wedok? Perempuan itu nggak bisa jadi nabi, ya kan? Tapi umum Maryam ini tetap semangat yang besar kepada Allah. Samaituha Maryam, aku namakan Maryam, wa uiduha, aku mintakan perlindungan kepada Allah. Kemudian nadarnya diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha. Kemudian Allah persiapkan Maryam diajar siapa? Wa kaffalaha Zakaria. Bagaimana Zakaria mengajar Maryam? Anbataha nabatan hasanah. Allah tumbuhkan melalui Zakaria nabatan hasanah. Bapak-bapak petani kan? Iya. Petani itu tanamannya baik-baik, gimana caranya menumbuhkan? Oh, tiap hari diurus apa? Bapak-bapak belajar menumbuhkan hati seperti itu enggak? Walah, melempem. Ngurusi tanaman aja kayak gitu, ngurusi hati enggak kayak gitu. Ngurusi ilmu enggak seperti itu. Gurunya juga gitu, muridnya juga gitu. Tumbuh ketemu tutup. La ilaha illallah. Nah, orang kalau ngaji libur sepakat. Ya kan gitu tuh Pak. Ustaz, gimana Ustaz? Ngajar nggak? Libur dulu. Nah, alhamdulillah. Ya barakallahu fiik Ustaz. Ya.
Ya. Coba bapak-bapak, gimana mau ditumbuhin? Ini ngaji aja nggak bisa nunggu. Guru nggak kenal murid, murid aja nggak kenal gurunya. Petani nggak kenal tanamannya, bisa tumbuh? Nggak bisa tumbuh. Tanaman satu luas itu loh, dia tahu semua. Oh yang sana kemarin gini, yang ini gini, yang ini gini, yang ini kurang ini, yang ini kurang ini, yang ini harus diginikan, yang itu tanaman. Sementara urusan ini kita nggak kembalikan. Ya bagaimana kita bisa menumbuhkan itu? Nggak bisa. Ilmu harusnya dibawakan menjadi roh, menjadi nur. Sementara ilmu tidak dibawakan menjadi roh, menjadi nur. Ilmu tidak dibawakan untuk menjadi roh, membetulkan iman, yang iman itu akhirnya tidak terfitnah dengan nafsunya, tidak terfitnah dengan dunianya, tidak terfitnah dengan syaitan. Akhirat adalah di depan matanya. Ya. Ini ilmu yang menjadi roh, ilmu yang bisa menjadi nyawa. Nah sekarang kita lebih banyak tujuan hidup kita bercampur aduk antara mencintai akhirat dan antara terfitnah menginginkan apa? Dunia. Ya, ini menunjukkan ilmu tidak menjadi roh. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu tidak menjadi nur. Ilmu yang diajarkan tidak menjadi nurun yukdafu fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batili. Ilmu tidak menjadi nur yang bisa membedakan orang yang punya ini antara yang hak dan yang batil. Makanya lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Zakaria menumbuhkan Maryam sampai Allah tunjukkan Maryam ini menjadi kekasih Allah. Mohon maaf, kita hari ini mengajar manusia, mempersiapkan orang menjadi kekasih Allah. Kok plenggong-plenggong kayak gini? Kita hari ini belajar mempersiapkan diri untuk mau menuntut ilmu kemana, yang penting saya bisa jadi kekasih Allah. Ada yang begitu? La ilaha illallah. Mana buktinya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Zakaria selalu melihat samroh, buah yang diraih Maryam. Setiap kali Zakaria masuk ke Maryam di mihrab, selalu didapati apa? Wajada indaha rizqa. Dan bagaimana jawaban Maryam? Anna laki hada ya Maryamu, anna laki hada, wahai Maryam, ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini dari Allah. Lihat ini, guru, murid yang ditumbuhkan oleh Allah dalam perjalanan mendidik, menumbuhkan manusia. Lah kalau madrasah iman sekarang ini jadinya kayak gini semua, ya Masya Allah. Ayo ikhwah, tadi kita sampaikan ada dua syarat, ada dua keadaan yang menjadikan apa tadi? Apa? Hati mati. Apa yang pertama?
ma dzukiru bihi. Yang kedua, fatahna alaihim. Sekarang bapak-bapak fatahna enggak? Kebun-kebun di Sembalun sekarang kelihatan bagus-bagus atau jelek-jelek? Bagus-bagus. Berarti fatahna enggak? Fatahna, hati-hati. Kalau sudah fatahna abwaba kulli syai', kemudian nasu ma dzukiru bihi, naudzubillah. Awal kita kembali akan dihinakan oleh Allah. Ya. Maka dari sini kita kembali mendapatkan peringatan, mendapatkan tanbih agar keadaan ini kita diperbaiki oleh Allah, agar peringatan, ilmu, hidayah yang hari-hari sekarang ini kita tekuni bisa melepaskan kita dari nasu ma dzukiru bihi, bisa membawa kita untuk tidak terfitnah dengan fatahna abwaba kulli syai'. Dan inilah apabila ilmunya Allah diajarkan untuk bisa menjadikan roh di dalam hati kita, hati-hati kita tidak terjadi fasadul iradah, tidak terjadi kerusakan tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua, agar hati-hati kita mendapatkan nur, mendapatkan cahaya. Maknanya agar hati-hati kita tidak terjadi fasadut tasawur, kerusakan di dalam memahami kebenaran, kebatilan, kemudian memilih, kemudian mementingkan, kemudian meninggalkan yang harus ditinggalkan, kemudian membenci yang harus dibenci, mencintai yang harus dicintai, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena terbatasnya waktu, sekarang sudah jam 7. Ya, meskipun baru bagian bagaimana hakikat hati yang mati, bagian daripada bagaimana hakikat hati yang sakit, dan semuanya itu tidak bisa dipisahkan dengan perjalanan hidayah kita, perjalanan ilmu kita. Namun Masya Allah, ya mungkin saran saya, kalau bisa para asatidz yang sebagaimana tujuan besar kita beriman, berhidayah untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira cukup insyaallah. Saya mohon maaf dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.